Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Malam ini kita akan mengkaji bab saum, puasa, yang insya Allah kurang lebih 25 hari lagi kita akan menemui dan akan melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya umur panjang, berkah waktu, supaya bisa menemui bulan Ramadan dan bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Dan yang kita harapkan dengan kita bertemu bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, yakni itkun minan nar, kita selamat merdeka daripada sengatan api neraka. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini amin. Qal babus saum. Bab menjelaskan tentang puasa. As-saumu lughatan, saum, puasa secara bahasa itu al-imsaku, adalah menjaga. Wa syar'an, dan secara syar'inya itu imsakun, menjaga an muftirin, dari sesuatu yang membatalkan bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, al-atiyati, yang akan datang. Jadi puasa definisinya adalah sesuatu, puasa itu kita imsak, menjaga diri daripada pembatalan puasa, yang insya Allah nanti kita akan kaji mulai dari tulu'ul fajr, munculnya fajar, sampai kapan? Sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari. Jadi tidak ada kata-kata sampai selesainya azan atau sampai iqomah di sholat subuh, tidak. Tulu'ul fajr, ibaratnya pakai tulu'ul fajr, atau yang bermakna apa? Munculnya fajar. Apakah muncul fajar ini bisa berpatok kepada azan? Tidak. Karena seseorang azan itu bisa jadi dia itu azan jam 5, padahal subuh atau fajarnya muncul jam setengah 4 atau jam 4. Bisa jadi orang azan setengah 6, karena azan ini tidak sebagai i'lam untuk munculnya fajar, tidak. Azan ini disyariatkan untuk apa? Menunjukkan bahwasanya waktu sholat telah datang, atau ayo kita sholat. Maka di sana ada kata-kata hayya alas sholah. Jadi berpatokannya puasa ini itu mulai dari tulu'ul fajar, munculnya fajar. Nah, munculnya fajar bisa diketahui dengan zaman sekarang ini, bisa diketahui dengan jam yang jamnya itu sudah mu'tamad, ditasheh oleh Kemenak, Kementerian Agama, karena di sana itu ada alat yang untuk menghitung, ada ahli falaknya. Nah, mereka lebih tahu daripada kita, maka bisa berpatok dengan jam yang sudah diedarkan oleh Kemenak zaman sekarang ini. Nah, kalau zaman dahulu bagaimana kita bisa tahu sudah muncul fajar? Nah, kemarin sudah kita bahas, ada yang namanya fajar kadzib, ada yang namanya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini itu sebagai apa? Penanda kalau puasa sudah dimulai. Sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Wa furido, dan difardukan apa? Puasa, saum, fi sya'bana, di bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah.
Puasa pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim kapan? Di bulan Sya'ban tahun kedua dari setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa huwa min khasaisina, dan puasa Ramadan itu adalah termasuk khususiyah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muktamad. Ada yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan ada dulu di zaman orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada. Tetapi yang muktamad, yang dipilih kaul yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lumi, dan puasa itu termasuk sesuatu yang diketahui minatini dari agama bid-darurati. Harus semua orang yang masuk Islam itu mesti mereka itu yakin kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Sama halnya seperti sholat 5 waktu, orang yang masuk ke dalam agama Islam mesti mereka itu tahu kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka wajib apa saumu syahri Ramadana, menjalankan puasa di bulan Ramadan ijma'an, secara ijma' ulama, bikamali sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, talatina yauman 30 hari, au ru'yati adlin, atau melihatnya orang adil, wahidin yang satu. Melihat apa? Melihat hilal. Walau masturon, walaupun tertutup apa hilaluhu, hilalnya Ramadan, ba'dal ghurubi, setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari. Jadi dalam fikih kita bisa mengetahui kapan kita wajib berpuasa. Wajib berpuasa itu dengan 2 perkara. Ya, dengan 2 perkara. Yang nomor 1, yang pertama adalah sebab bulan Sya'ban sudah sempurna hitungannya 30 hari. Dalam bulan Hijriyah, hilal itu tidak ada sampai hitungan 31, tidak ada. Adanya 29 sama 30 saja. Nah, dalam hitungan hilal ini 30. Maka orang yang ketika menemui bulan Sya'ban, kemudian dia itu menghitung sudah sampai 30 hari sempurna bulan Sya'ban, maka setelahnya wajib bagi dia untuk berpuasa bulan Ramadan. Karena pasti setelah 30 hari mesti tanggal 1 dalam bulan hilal. 1 ya, dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Dan yang kedua, kita diwajibkan berpuasa Ramadan dengan sebab adanya 1 orang adil yang melihat hilal Ramadan, hilal tanggal 1. 1 orang adil saja. Nah, orang adil di sini yang dimaksud adil yang bagaimana? Adil yang dimaksud adalah adil di dalam bersyahadah, bersaksi. Kalau adil riwayah, perempuan bisa. Selama perempuan tersebut itu adil, tidak pernah melakukan dosa besar, atau tidak terus menerus melakukan dosa kecil, atau dia itu tidak melakukan sesuatu yang menghilangkan kewibawaannya dia, harga diri dia, maka dia dikatakan adil di dalam meriwayatkan khabar, meriwayatkan hadis. Tetapi yang dimaksud adil di dalam kitab fikih ini adalah adil di dalam masalah persaksian. Makanya kalau hanya 1 orang perempuan bersaksi tidak boleh, 2 orang perempuan atau 4 orang perempuan. Tapi kalau hanya laki-laki 1 yang adil bersaksi, maka diperbolehkan. Tapi dia itu harus bersumpah, harus mengatakan kepada imam atau kepada qadhi bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Nah, zaman sekarang itu sudah modern. Banyak orang-orang yang ahli falak, ahli nujum, ahli falak. Dia itu menghitung nanti bulan Ramadan jatuh pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Sudah dihitung. Padahal hitungan itu kan qat'i, sesuatu yang pasti. 1 tambah 1 mesti 2, 2 tambah 2 mesti 4.
nggak mungkin bisa salah lagi. Nah itu bagaimana? Kalau bertentangan antara hisab atau falak ini hitungan dan melihat hilal. Contoh, sekarang itu tanggal 29 Sya'ban. Nah, sekarang malam ini tanggal 29 Sya'ban. Berarti kemungkinan hari maghrib esok itu tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kemungkinan dua ini. Nah, ini yang dinamakan yaumus syak, hari syak, hari ragu. Nah, sekarang tanggal 29 Sya'ban, esok hari yakni maghrib itu kemungkinan tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Menurut falak, menurut hisab, besok itu sudah 1 Ramadan karena dihitung. Nah, orang ahli falak dihitung sampai derajatnya detail, dihitung semuanya. Besok itu 1 Ramadan. Nah, atas apa? Dasar falak, hisab, hitungan. Tetapi di sore harinya itu kita nggak melihat hilal sama sekali. Maka mana yang dimenangkan? Apakah kita memenangkan hitungan tadi karena hitungan itu qat'i pasti, atau masih menunggu melihat hilal dulu, atau masih menunggu menyempurnakan 30 Sya'ban dulu? Maka terjadi perbedaan bainal ulama, antar ulama. Ada yang mengatakan far'un, di sini disebutkan lau syahida bi ru'yatil hilal. Ketika ada seseorang yang adil atau 2 orang yang adil, dia itu menyaksikan adanya hilal, yakni esok hari itu sudah 1 Ramadan. Esok hari sudah 1 Ramadan. Bersaksi dia. Waqtadul hisab adama imkani ru'yatih, akan tetapi hitungan atau falak hisab itu mengatakan enggak, besok tanggal 30 Sya'ban, tanggal 1 Ramadannya berarti seharinya lagi. Hitungannya seperti itu. Maka mana yang akan dimenangkan? Qala Subuki la tuqbal hadhihi syahadah. Imam As-Subuki mengatakan persaksiannya 1 atau 2 orang ini walaupun dia itu adil tidak diterima. Lebih dimenangkan hisab, lebih dimenangkan hitungan falak. Kenapa? Alasannya li'annal hisaba, karena sesungguhnya hisab, hitungan falak itu qat'iyyun, qat'i, pasti 1 tambah 1 mesti 2, 2 tambah 2 mesti 4. Sedangkan wasyahadatu dhanniyatun, sedangkan persaksian itu dhanni, persangkaan kuat. Kayaknya itu saya tadi udah melihat hilal, kan kayaknya, masih dhanni, masih persangkaan kuat. Maka menurut Imam As-Subuki lebih dimenangkan hisab. Wadhon la yu'aridul qat', sedangkan dhon itu tidak bisa menentang, tidak bisa mengalahkan qat'i, sesuatu yang qat'i, maka dimenangkan hitungan hisab. Wa atala fi bayani raddi hadhihi syahadah wal mu'tamad qabuluha, akan tetapi kaul yang dipilih, kaul yang dijadikan pegangan, yang mu'tamad adalah persaksian 1 atau 2 orang adil tadi diterima walaupun hitungannya masih esok hari, ya, tetapi karena malam ini sudah melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa dan orang-orang yang meyakini kebenarannya. Atau persaksian 1 orang yang mengatakan saya sore tadi melihat hilal Ramadan, kemudian diakui oleh imam dan dinyatakan oleh imam, oke, berarti besok kita puasa Ramadan, maka kita sebagai rakyat wajib mengikuti imam kita. Ketika presiden kita mengatakan Ramadan itu hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini, maka wajib bagi kita sebagai rakyat untuk mengikuti imam kita, untuk mengikuti presiden kita. Nah, jadi wajibnya berpuasa dengan 2 perkara, yaitu dengan sebab apa? Sempurnanya bulan 30 Sya'ban atau dengan sebab melihat hilal. Berikutnya, wa idza shamu, ketika ada seseorang yang melihat hilal
kemudian ditentukan oleh imam bahwasanya di daerah sini Bandung dan sekitarnya itu sudah berpuasa, mereka udah puasa semuanya. Kemudian ba'da talatina wa ilm yaraul hilal walam yakun ghaimun. Ada seorang yang berpuasa sudah tanggal 1 Ramadan menurut ahli penduduk situ, kemudian dia itu bersafar dari Bandung bersafar ke yang beda matlak, ke Bali, dari Bandung ke Bali. Sedangkan di Bali sana belum berpuasa. Safar dari Bandung dia itu sudah berpuasa, sampai Balinya ternyata mereka belum pada puasa. Terus kemudian lebaran di sana, di Bali juga. Nah ini bagaimana puasanya? Kalau umpama 30 berarti kan dia itu berpuasa 31 hari jadinya. Apakah ketika orang yang dari Bandung berpuasa kemudian safar ke Bali, di Bali belum pada berpuasa, masih nunggu esok harinya, itu puasanya boleh dibatalkan atau tidak? Kata ulama enggak boleh dibatalin, wajib imsak, wajib dia itu untuk apa? Tidak membatalkan puasanya. Udah biarkan puasa terus. Tapi nanti ketika di sana lebaran di sana bagaimana puasanya? Puasanya berarti lebaran duluan atau ikut lebaran yang di Bali? Ikut lebaran di Bali. Ikut lebaran di Bali. Tapi ada yang mengatakan enggak, puasanya tetap 30 hari. Jadi lebaran sendiri. Cuman hari yang terakhir tadi dia itu imsak. Artinya enggak berpuasa, cuman enggak makan, enggak minum saja. Enggak membatalkan puasanya, enggak melakukan pembatalan puasa. Nah, ini masalah-masalah yang seperti itu banyak terjadi. Kemudian walau soma biqauli man yafiku tsumma lam yura al hilalu ba'da talatina ma'as sahwi lam yajuz lahul fitir. Lau soma jika berpuasa siapa seseorang biqauli man dengan perkataan seseorang yafiku yang dipercaya siapa man, tumalam yuro kemudian tidak dilihat apa al hilalu hilal Ramadan ba'da talatina setelah 30 hari ma'as sahwi beserta langitnya cerah, lam yajuz maka tidak boleh lahu bagi man apa al fitru berbuka. Tadi seseorang berpuasa, penduduk desa berpuasa disebabkan ada persaksian 1 atau 2 orang adil. Akhirnya berpuasa semuanya di hari ke-1, 2, 3, 4 sampai hari ke-30. Ternyata ke hari 30-nya ini mereka tidak pada melihat hilal. Langitnya cerah, tidak ada mendung sama sekali. Tetapi kenapa belum terlihat hilal Syawal? Maka bagaimana hukumnya? Lam yajuz lahul fitr. Tidak boleh bagi mereka untuk berbuka. Lah terus maka dia itu nanti puasa tambah 1 hari lagi, tambah 1 hari lagi. Ini mahal khilaf, ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak boleh berbuka, ada yang mengatakan boleh berbuka. Karena apa? Karena persaksian 1 orang adil itu diterima. Kalau sudah 30 udah selesai. Nah, walau roja kemudian jika ada permasalahan, ada seseorang syahid atau saksi, dia itu merujuk dari perkataannya yang asalnya ngomong saya kemarin, saya semalam melihat hilal. Setelah orang-orang pada berpuasa, keesokan harinya orang si saksi ini mengatakan afwan semalam saya salah, saya salah, ternyata yang saya lihat bukan hilal. Merujuk dari persaksiannya ba'da syuru'ihim setelah melakukannya orang ahlul balad fi shaumi di dalam berpuasa, maka lam yajuz tidak boleh lahum bagi mereka apa al fitru berbuka. Ahlul balad tadi penduduk desa itu tadi yang sudah berpuasa disebabkan ada 1 kesaksian orang adil yang akhirnya saksi orang adil tersebut merujuk menarik lagi kalamnya mengatakan saya semalam ternyata tidak melihat hilal, maka orang-orang yang sudah berpuasa itu tadi tidak boleh membatalkan puasanya, tetap sampai maghrib.
Kemudian wa idza tsabata, dan ketika telah tetap apa ru'yatuhu, melihatnya hilal, tetap melihat hilal bi baladin, di satu negara atau kota atau desa, lazima maka wajib apa hukmuhu, hukumnya balad al baladal qaribah, ing negeri atau kota yang dekat, dunal ba'idi, tidak kota yang jauh. Ketika di Bandung sudah terlihat hilal, maka berpuasa semuanya. Yang wajib berpuasa adalah daerah Bandung dan sekitarnya. Sekitarnya berarti kota-kota yang dekat dengan Bandung. Nah, hitungan dekat dan jauh itu seberapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dekat dan jauh itu binisbah, dihitung daripada jarak masafah qasr. Jarak boleh kita mengqasar sholat, yaitu sekitar 80 atau 84 km. Tapi pendapat ini masafah qasr dibantah. Nah, dibantah terus kemudian dijawab yang benar adalah beda matlak. Beda matlak itu apa? Matlak itu adalah ketika di Bandung itu munculnya matahari jam 6:04, terus kemudian daerah Bali, berarti balik dulu ya. Di Bali dulu itu jam 6:04, di Bandung munculnya matahari jam 7. Terus ghurubus syams atau terbenamnya matahari di Bali itu jam 5:04, di Bandung jam 6. Nah, ini namanya beda matlak. Beda matlak. Maka yang beda matlak seperti ini ketika sudah terlihat di Bandung, maka Bali tidak boleh ikut-ikutan. Harus melihat hilal terlebih dahulu. Akan tetapi kalau daerah antara Bandung terus kemudian dengan Sukabumi, nah ini kan masih satu matlak, maka ketika terlihat hilal dari Bandung, Sukabumi pun wajib ikut berpuasa. Wa yasbutul bu'du bi ikhtilafil matali'. Jauhnya itu dengan apa dilihatnya? Maka jauhnya itu bi ikhtilafil matali', dengan sebab perbedaan matla. Alal asahi, menurut pendapat yang asah. Berarti kebalikannya, tadi ada yang berpendapat jauh dan dekatnya itu ditentukan oleh masafah qasr, sekitar 80 atau 84 kilometer. Berikutnya, wa innama yajibu, dan sungguh pastinya wajib apa saumu Ramadhana, puasa Ramadan ala kulli mukallafin, ke atas setiap orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang mukallaf adalah orang muslim yang akil, dia itu sudah berakal kemudian balik. Muslim akil balik namanya mukallaf. Ada orang Islam tetapi dia itu belum berakal, nggak berakal berarti umpama majnun, orang gila, dan dia sudah balik, maka tidak wajib berpuasa. Puasa Ramadan diwajibkan orang yang memenuhi 3 syarat, tambah satu lagi, yaitu kuat untuk berpuasa, mampu untuk berpuasa. Sobi anak kecil, dia itu muslim. Nah, dia dihukumi muslim karena apa? Karena dia itu lahir dari keluarga muslim, maka anak kecil tersebut hukumnya muslim. Kemudian berakal, tidak ada akalnya, akal berakal, cuman dia belum balik, maka anak kecil yang belum balik belum wajib berpuasa. Tapi bagi orang tuanya wajib mengajarkan anak-anak untuk berpuasa. Puasa duhur dulu, kemudian kalau kuat puasa asar, terus kemudian kalau kuat sampai asar maka tambah lagi puasa maghrib. Mutikin lahu, terus kemudian yang kuat. Kalau ada orang balik Islam, sudah balik muslim berakal juga, tetapi dia itu nggak kuat berpuasa. Contoh, ada orang yang dia itu muslim akil balik tetapi punya penyakit mah yang sudah kronis. Mah yang sudah kronis itu umpama dia itu tidak makan 6 jam akan kesakitan, bahkan sakitnya kalau nggak dikasih makan sakitnya tambah parah. Maka orang-orang yang seperti ini itu tidak wajib baginya berpuasa, ya, tidak wajib berpuasa.
Nah, jadi kita urutkan mulai dari muslim, berarti mengecualikan orang non muslim. Orang non muslim tidak wajib berpuasa. Nanti kalau orang non muslim masuk Islam, apakah wajib mengqadha semua puasa-puasa yang dulu tidak pernah dia lakukan? Tidak. Nah, kemudian yang kedua, akil, orang berakal. Orang berakal berarti mengecualikan orang yang gila, majnun, hilang akalnya. Apakah orang gila ini ketika dia itu dalam keadaan gila meninggalkan puasa sampai 10 tahun, kemudian dia itu sembuh dari gilanya, wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama gila atau tidak? Tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian balik mengecualikan sobi, anak kecil yang belum balik. Apakah si anak kecil ini wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan selama lahir sampai baliknya atau tidak? Tidak wajib mengqadha puasanya. Dan yang terakhir adalah mutiqin lahu, orang yang kuat berpuasa. Ada orang yang kuat berpuasa tetapi dia itu tidak mau berpuasa. Sebabkan apa? Alasan umpama dia itu kerjanya kerjaan berat, mencangkul di sawah, dia itu tukang panggul batu umpamanya, ya kan? Akhirnya dia nggak berpuasa karena apa? Kalau berpuasa nggak kuat dia itu memanggul batu, nggak kuat dia itu mencangkul di sawah. Ketika dia itu sadar, terus kemudian bertaubat, wajib mengqadha puasanya atau tidak? Wajib mengqadha puasanya. Nah, mengecualikan orang yang tidak kuat. Ini tadi gambaran yang masih kuat. Sekarang orang yang tidak kuat berpuasa. Dicontohkan seperti Syekh Haram, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta umpama kena penyakit pikun, dia tuh kalau puasa nggak kuat karena udah saking tuanya. Puasa baru 6 jam udah kerasa lapar. Kalau nggak makan sakit. Maka dia itu boleh untuk tidak berpuasa. Terus kalau orang tua mesti apa? Berkelanjutan sampai wafat. Lah terus bagaimana cara mengqadhanya? Maka kalau orang tua yang sudah tua renta tidak kuat berpuasa, meninggalkan puasa, maka cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Setiap harinya, setiap hari puasa yang ditinggalkan itu satu mud. Satu mud itu sekitar 0,67 kg. Buatlah setengah kilo. 0,60 setengah kilo lebih dikit ya, 0,67 kg. Nah, itu setiap harinya, tinggal mengkalikan. Umpama 30 hari ya berarti 0,67 dikalikan 30 hari, bayarkan. Kapan membayar fidyah ini? Membayar fidyahnya itu setelah hari esoknya dia berpuasa. Berarti umpama besok hari jam setelah fajar, nah, dia kan orang-orang sudah pada berpuasa, dia nggak puasa sendiri, maka bayarkan seketika itu. Kalau ditakhir, diakhirkan sampai akhir Ramadan, boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Kalau sampai meninggal dalam keadaan meninggalkan puasa tadi, nah, masih punya hutang puasa, maka difidyahkan ya. Nanti insya Allah ada di sini. Jadi orang yang sudah tua, yang tidak mampu, tidak kuat berpuasa, maka cukup diganti dengan fidyah. Setiap harinya satu mud. Begitu juga orang yang fi maradil maut. Maradil maut, orang yang sakit yang la yurja bur'uhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit, wes ini mati, meninggal pasti, wafat. Layurja yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini juga itu nanti ketika meninggalkan puasa, setiap harinya dibayarkan fidyah. Nah, satu puasa dibayar satu mud. Kemudian ada haid atau orang yang sedang haid atau sedang nifas. Orang yang sedang haid dan nifas ini itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak menjalankan atau melakukan pembatalan puasa dengan niat puasa.
Kalau dia itu nggak makan nggak minum karena diet, beda lagi. Ini niatnya apa? Tidak niat puasa, maka tidak boleh. Wajib mengqadha atau tidak? Orang yang haid, orang yang nifas dalam puasanya, maka kalau puasa wajib diqadha. Kalau sholat tidak. Alasannya kenapa? Karena sholat itu setiap waktu, setiap hari 5 kali, sedangkan puasa itu hanya setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Nah, wa farduhu, adapun kefarduan puasa itu niyatun, yang nomor 1 adalah niat bil qalbi, di dalam hati. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa at-talaffudu, melafatkan biha dengan niat. Bal yundabu, akan tetapi disunahkan apa talaffuz. Orang yang berpuasa fardu, orang yang melakukan puasa, maka wajib bagi dia untuk berniat terlebih dahulu, dan niatnya itu ada di dalam hati. Wajib dilafatkan atau enggak? Karena biasanya orang Indonesia itu setelah selesai tarawih mesti imam dan semuanya itu membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Kenapa dibaca itu? Wajib atau tidak? Melafatkan hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i semua niat yang wajib hanya di dalam hati saja. Melafatkannya hukumnya sunnah. Kenapa imam tarawih setelah selesai tarawih terus kemudian membaca niat puasa? Supaya kita semuanya tidak lupa membaca niat. Karena salah satu kewajiban dalam madhab Syafi'i, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan atau puasa fardu lainnya, itu wajib tabyitun niyah. Wajib hukumnya untuk menginapkan niat di malam hari, meniatkan puasa fardu di malam hari. Nah, malam hari itu batasnya dari kapan sampai kapan? Dikatakan malam hari ketika ghurubus syams, matahari sudah terbenam, itu sudah malam. Nah, ini sekarang ini namanya malam. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya sore, ya. Ini dalam apa namanya Islam namanya sudah malam. Sejak ghurubus syams, terbenamnya matahari, itu namanya malam. Sampai kapan? Sampai tulu'ul fajar, munculnya fajar. Maka niat puasa Ramadan, umpama selesai maghrib kita mau berbuka, kita niat dulu nawaitu shauma ghadin untuk besok. Boleh tidak? Boleh, sah. Karena itu sudah niat di malam hari. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi anha, dari niat apa atas sahuru, makan sahur. Wa in qasada, walaupun bertujuan siapa man bihi dengan tasahur, bertujuan at-taqawwi, ing kekuatan, ala saumi, ke atas puasa. Walal imtina'u, dan juga tidak mencukupi dari niat apa al-imtina'u, mencegah, menjaga diri, mintana wuli muftirin, dari memakan atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, khaufal fajri, karena takut adanya fajar, malam yakhtur, selama tidak terbesit bibalihi, di hatinya, man apa asaumu, berpuasa, disifati dengan sifat-sifat alladzi, yang yajibu, yang wajib apa at-ta'arrudu, mengungkapkan laha, kepada sifat finniyati, di dalam niat. Kalau kita hanya kalau kita hanya di malam hari itu kita nggak niat, ya, tidak niat untuk berpuasa untuk esok hari, cuman kita makan sahur. Makan sahur ngapain? Ya supaya kuat puasa. Ini tidak dianggap niat, ya, tidak dianggap niat. Atau orang kenapa ente nggak makan? Kan nanti sebentar lagi fajar, gitu doang, ya. Itu tidak dianggap niat selama dalam hatinya itu tidak ada terbesit besok saya mau puasa Ramadan. Tapi kalau ada besitan di dalam hati, besok puasa Ramadan, makan sahur, nah,
ada tambahan besok puasa Ramadan, maka itu sudah dikatakan niat. Jadi tidak usah resmi nawaitu shoma ghadin pun tidak. Cukup besitan di dalam hati besok mau puasa Ramadan, maka itu dikatakan niat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang niat dalam berpuasa Ramadan atau berpuasa wajib. Bahwasanya niat di dalam puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya seperti puasa qadha atau puasa kafarah atau puasa yang dinadarkan, maka wajib adanya niat di dalam hati. Dan niatnya itu harus di malam hari, mulai dari terbenamnya matahari sampai munculnya fajar shadiq. Kemudian ada tambahan likulli yaumin, harus setiap hari. Berarti kita berniat berpuasa Ramadan harus setiap malam. Wajib niat di setiap malam. Falau nawah, maka jika berniat siapa seseorang awwala lailatin, di awal malamnya saja, min Ramadana, dari bulan Ramadan, sauma jami'ihi, berniat ing berpuasa di seluruh Ramadan, lam yakfi, maka tidak cukup apa? Niat semuanya tadi. Li ghairil yaumil awal, kecuali hanya di malam pertama saja. Jika ada orang yang berniat puasa Ramadan, niatnya hanya di awal Ramadan saja. Umpama hari esok itu tanggal 1 Ramadan, nah sekarang udah tanggal 1, besok kita akan berpuasa. Nah malam ini kita niat bagaimana? Saya niat berpuasa Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30. Niatnya hanya itu saja. Setiap malamnya berikutnya, kedua, ketiga sampai ke 30, sama sekali tidak ada niat, tidak terbesit dalam hatinya mau berpuasa Ramadan. Maka niat yang seperti ini tadi tidak cukup, artinya tidak sah, kecuali hanya untuk malam pertama, yakni puasa yang esok hari saja. Untuk hari kedua sampai ke 30 tidak sah puasanya. Qala syekhuna, syekh guru kita berkata, lakin akan tetapi, yang bagi seyogyanya apa dzalika itu niat mulai dari awal sampai terakhir, niatnya sekali saja, liyahsula, supaya terhasilkan lahu kepada puasa apa saumul yaumil ladzi, puasa yang nasia, yang lupa siapa man an niyata ing niat fihi di dalam yaum, inda malikin, menurut Imam Malik. Menurut Imam Maliki mengatakan sah kalau niatnya puasa itu hanya di malam pertama saja. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika malam-malam berikutnya ada niat yang dia lupa, dia tidak berniat di malam harinya, maka bisa mencukupi. Artinya puasanya tetap sah. Menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki tidak, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kama tusannu, sebagaimana disunahkan apa? Niat lahu bagi puasa awwalal yaumi, di awal hari, alladzi yang nasya, yang lupa siapa, man ha ing niat puasa, fihi di dalam yaum, liyahsula, supaya terhasilkan lahu bagi nyaman apa? Saumuhu, puasa nyaman, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah disunahkan orang yang berpuasa itu niat dari awal malam. Jami'ul syahr, semuanya bulan, dari awal malam pertama sampai terakhir. Wa wadihun anna mahallahu in qallada, ini jika kita bertaklid kepada Imam Maliki atau Imam
Hanafi. Tapi kalau kita hanya mengikut Imam Syafi'i maka tidak sah. Harus niat setiap malam bulan Ramadan. Wa syurita li fardhihi, kemudian disyaratkan li fardhihi untuk kefarduannya puasa. Aisaumi, artinya puasa walau nadron, walaupun itu ada puasanya puasa nadar, au kafarotan, atau puasa kafaroh, au saumastisqain, atau puasa ketika mau sholat istisqa, meminta hujan. Amaro, yang memerintahkan bihi dengan saum siapa? Al imamu, imam. Jadi puasa-puasa wajib, puasa-puasa fardu dicontohkan seperti puasa Ramadan, puasa nadar. Nah, nadar puasa Senin Kemis tapi dinadarkan, nanti kalau saya sehat saya akan bernadar lillahi ta'ala puasa Senin dan Kemis besok. Maka puasa di hari Senin dan Kemis itu hukumnya wajib. Ketika puasanya berubah menjadi wajib, maka wajib untuk berniat di malam harinya. Walau nadron, walaupun itu puasa nadar, au kafarotan, atau puasa kafaroh, atau saum istisqa. Nah, ketika kita ditimpa tandus atau tidak ada hujan bertahun-tahun, maka kita sebagai umat muslim disunnahkan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, sholat istisqa ini sunnah bagi seorang imam memberitahu bahwasanya nanti di hari Kamis umpamanya kita akan sholat istisqa. Ketika imam memerintahkan nanti di hari Kamis kita sholat istisqa, maka disunnahkan juga 3 hari sebelum kita sholat istisqa hari Kamis sunnah berpuasa. Ketika imam memerintahkan rakyatnya untuk nanti di hari Senin, Selasa, Rabu kita berpuasa dulu sunnah. Kemudian kita hari Kamisnya keluar ke lapangan sambil dalam keadaan berpuasa. Nah, puasa 4 hari ini tadi yang diperintahkan oleh imam kepada rakyatnya itu menjadi hukum wajib. Karena apa? Karena perintah dari imam. Kita mentaati presiden, hukumnya wajib. Presiden Jokowi itu imam kita, maka kita wajib taati selama itu dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan tidak wajib mentaati imam kita. Selama itu kebaikan maka kita hukumnya wajib mentaatinya. Termasuk puasa sebelum kita sholat istisqa, maka menjadi hukum wajib. Dan disyaratkan untuk kefarduan puasa ini, artinya puasa yang fardu, tabyitun, apa? Menginapkan niat di malam hari. Ai iqaun niyati lailan, artinya meletakkan, meniatkan seseorang puasa itu di malam hari. Ai fima, artinya dalam waktu baina ghurubi syamsi, yang ada di antara tenggelamnya matahari wa tulu'il fajri, dan munculnya fajar. Walau fi saumil mumayyizi, walaupun di puasanya anak yang mumayyiz, mulai dari tenggelamnya matahari sampai tulu'ul fajar, itu adalah waktu untuk kita berniat puasa wajib. Ada masalah. Qala syekhuna, syekh kita mengatakan, walau syakka, jika ada seorang yang ragu, hal waqa'at, apakah meniatkan siapa seseorang atau terjadi niyatuhu, niatnya seseorang qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu, atau setelah fajar, lam tasihha, maka tidak sah apa niat. Ketika ada orang yang sudah berniat malam hari, kemudian dia itu ragu. Nah, dia itu ragu. Saya tadi itu sudah berniat, tetapi niat saya tadi itu sebelum fajar atau setelah fajar. Biasanya orang makan sahur, setelah makan sahur biasanya niat. Ingat betul dia sudah niat, cuman ragu di dalam apa? Meletakkan niatnya tadi. Dia meniatkan puasa tadi itu sebelum fajar atau setelah fajar. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya lam tasihha, niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka puasanya juga tidak sah.
Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mempunyai kaidah fiqhiyah al-asl adamul wuqu'. Al-asl fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrab zaman. Asal dari segala sesuatu itu pentakdirannya masa yang paling dekat. Contoh, kita tidur malam, sore tadi kita tidur pada asar. Setelah asar kita tadi tidur, terus kemudian sholat maghrib, sholat isya. Setelah sholat isya kita duduk di masjid ini, iseng-iseng buka sarung, ternyata di sarung kita ketemu ada namanya air mani. Ada air mani dan kita nggak sadar tadi sholat maghrib, sholat isya. Bagaimana sholat kita? Sah atau tidak? Karena kita tadi belum mandi junub, karena tahu setelah sholat isya. Iseng-iseng buka sarung ada air mani. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya kita wajib mandi, karena ini sarung kita, yang make hanya kita saja, berarti ini air mani punya kita, maka kita wajib mandi. Sholatnya tadi bagaimana? Tidak sah, wajib mengqadha. Yang tidak sah itu dari kapan? Dari maghrib, isya, zuhur, asar, atau subuh kemarin? Tidak, bi aqrab zaman. Pentakdirannya itu masa yang paling dekat. Kita tidur terakhir itu kapan? Tadi ba'da asar. Setelah sholat asar tidur. Berarti keluar air maninya ya ketika ba'da asar tadi. Jadi dzon atau qarinah, tanda-tanda yang paling dekat. Nah, ini kaidah apa? Al-asl fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrab zaman. Maka ketika kita ragu di dalam berpuasa, niat tadi itu sudah niat saya itu sebelum fajar atau setelah fajar, maka al-asl al-adam. Kita belum berniat, berarti meletakkan niat kita setelah fajar. Kalau niat puasa fardu setelah fajar, maka hukum puasanya tidak sah. Nah, kalau puasanya tidak sah bagaimana? Wajib mengqadha nanti setelah akhir Ramadan. Setelah masuk Syawal kita wajib mengqadhanya. Ketika puasa kita batal di pagi hari, siang, sore hari, boleh makan atau tidak? Maka ada pentafsilan. Apa itu? Ketika batalnya puasa kita gara-gara kelalaian kita sendiri, maka kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan pembatalan puasa. Wajib imsak, wajib untuk tidak makan, wajib untuk tidak minum, ikut-ikutan berpuasa, walaupun nanti kita wajib mengqadhanya. Harus itu. Contoh lagi, umpama batal puasa kita gara-gara kelalaian kita sendiri. Contohnya seperti ketika kita wudhu, harusnya dibasuh tapi kita malah ngocor. Nah, kita ambil gayung, kita kocorkan gini. Nah, sambil main-main terus masuk ke mulut kita, ketelen. Ini kelalaian kita sendiri, maka batal puasa kita wajib mengqadhanya, dan kita nggak boleh makan, minum setelah batalnya puasa itu sampai maghrib. Contoh lagi, ketika kita mau berangkat ke kantor pagi-pagi, kita puasa Ramadan atau puasa wajib, kita mandi dulu biasa. Jam 5:30 atau jam 6 kita mandi. Pas mandi, kita apa? Masuk ke telinga kita air. Batal tidak puasanya? Puasa kita batal. Karena dalam mandi nanti ada dua pentafsilan. Mandinya mandi ibadah atau tidak. Kalau mandinya mandi ibadah, seperti contoh mandi wajib atau mandi sunnah sebelum Jumatan, itu ibadah. Kalau kita mandi biasa, menceduk gitu, atau pakai shower, pakai selang, kemudian masuk ke dalam telinga atau lubang, itu tidak batal karena mandinya ibadah. Tapi kalau mandinya mandi adah, kebiasaan, kita mau berangkat ke kantor, tidak ada nilai ibadahnya, maka kita mandi terus masuk ke dalam telinga atau lubang, maka batal puasa kita. Setelah batal puasa kita, boleh makan minum? Tidak boleh, wajib imsak sampai maghrib. Ini jika pembatalannya atas kelalaian kita sendiri. Kalau pembatalannya tidak atas kelalaian atau tidak atas kehendak, tapi karena ada nilai syariatnya, dicontohkan wanita berpuasa kemudian jam 9 pagi haid,
Batal tidak puasanya? Batal. Boleh makan atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena haid ini tidak atas kelalaian. Memang sudah secara syariatnya seperti itu. Maka perempuan yang sedang haid itu tadi batal puasanya, wajib mengqadha nanti setelah masuk bulan Syawal, dan boleh makan setelah batal. Tapi sunnah makannya sembunyi-sembunyi. Ya, sunnah makannya sembunyi-sembunyi. Kemudian bihilafi ma, berbeda halnya dengan sesuatu launawa, jika niat siapa seseorang tumasyaka kemudian ragu siapa man hal tola'a apakah telah muncul apa al fajru fajar aula ataupun tidak. Ketika ada orang yang sudah berniat kemudian dia itu ragu, tadi tuh sudah muncul fajar atau belum. Kalau yang awal tadi ragunya, niat saya tuh kapan, sebelum fajar atau setelah fajar. Yang kedua, sudah muncul fajar atau belum. Li'annal asal adama tulu'ih, li'annal asla itu adamu tulu'ih, karena al asal itu belum muncul fajar, maka niat puasanya dikatakan sah. Sebagaimana ketika kita malam hari setelah kita sholat tahajud, kita sahur, makan sahur. Ketika kita makan sahur, kemudian kita ragu, tadi ketika saya makan sahur itu sudah fajar atau belum. Maka puasanya bagaimana? Sah atau tidak? Puasanya sah. Li'annal asl istishab. Baqaul lail, tetapnya malam hari. Maka puasanya dikatakan sah. Lil asl al madhkur aidon. Wala yubdiluha, dan tidak membatalkan ing niat apa nahwu aklin, semisal makan, wajimain dan jima ba'daha setelah niat, wa qoblal fajri dan sebelum fajar. Naam ya, lau qata'a jika memutus ing niat siapa man ing niat qoblahu sebelum fajar, ihtaja maka butuh siapa man litajdidiha untuk memperbaharui niat qat'an secara pasti. Ketika orang di malam hari dia itu sudah berniat puasa Ramadan untuk esok hari, ternyata setelah dia berniat jam 9 umpamanya dia berniat, jam 10 dia makan. Jam 10 malam dia makan. Jam 11 malam dia makan. Niatnya batal atau tidak? Kalau batal berarti wajib untuk niat lagi dong setelah makan. Maka dikatakan la yubtiluha nahwu aklin wajima'in. Tidak membatalkan niat tadi kalau orang tersebut makan atau berjima atau melakukan pembatalan puasa. Niatnya tidak batal. Maka ketika jam 9 malam kita niat, kemudian kita makan sahur, setelah makan sahur tidak perlu niat lagi. Tidak usah niat lagi. Dulu zaman waktu saya kecil kayak gitu sama orang tua, habis makan niat lagi, nggak semalam kan sudah. Tapi orang tua suruh niat lagi. Jadi niatnya tidak batal dengan sebab apa? Kita habis niat makan, habis niat melakukan pembatalan puasa, niatnya tidak batal. Cukup niat sekali saja, walaupun setelah niat kita makan, minum dan lain sebagainya. Beda halnya ketika malam jam 9 kita makan, 9 malam kita niat, setelah niat jam 10 kita itu memutus niat kita, artinya membatalkan niat kita. Saya nggak jadi puasa besok lah. Ini memutus niat. Maka orang yang seperti ini sudah membatalkan niatnya, dia itu nanti ketika mau berpuasa wajib niat lagi. Wajib niat lagi. Yakni lau rafadha, jika membatalkan siapa seseorang an niyata ing niat qoblal fajri sebelum fajar, maka ihtaja butuh siapa man litajdidiha untuk memperbaharui niat bila khilafin, tanpa adanya perbedaan. Nggak ada perbedaan. Kalau sudah niat di malam hari, ternyata niatnya itu diputus, dibatalkan, nggak jadi berpuasa, maka esok kalau mau puasa lagi harus berniat kembali, harus niat lagi. Bi khilafi ba'dal fajri, berbeda halnya memutus niat setelah fajar.
Tadi kan sebelum fajar. Nah, niat jam 9 terus kemudian sampai muncul fajar, dia itu berpuasa, masih dalam keadaan berpuasa. Esok harinya jam 6 dia itu niat, saya puasa, lapar, batalin Niat, hanya niat saja, belum makan, belum minum, belum melakukan pembatalan puasa. Hanya niat untuk tidak jadi puasa, niat untuk membatalkan puasa. Apakah puasanya menjadi batal? Tidak, karena hanya niat saja. Ya, hanya niat saja. Berbeda halnya dengan sholat. Orang yang sholat, dalam keadaan sholat dia itu berniat untuk memutus sholatnya. Allahu Akbar, sholat. Ada anak saya nih, ada istri saya masuk, batalin nggak jadi, batalin, nggak jadi. Ya, ini niat untuk membatalkan sholat, maka langsung batal seketika itu. Atau mentaklek, menggantungkan pembatalan sholat dengan sesuatu. Contoh, saya dalam keadaan sholat, nanti kalau istri saya datang, anak saya datang, saya batalin sholat saya. Baru mentaklek, menggantungkan pembatalan sholat dengan sesuatu tadi, langsung otomatis batal seketika itu. Begitu halnya dengan iman. Kita punya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tetapi orang tersebut mentaklek, menggantungkan atau memutus niat, hanya niat saja, memutus keimanan dengan niat saja, itu sudah putus imannya. Wajib dia itu saksi lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tetapi kalau puasa tidak. Nah, puasa tidak bisa batal dengan sebab hanya memutus niat membatalkan puasa, kecuali kalau orang tersebut niat kemudian dia lakukan, saya batalin puasa, terus kemudian saya makan aja lah, dia makan beneran, maka baru batal. Wa ta'yinun, kemudian kefarduan, ketika kita niat dalam berpuasa fardu harus ada yang namanya ta'yin. Ta'yin itu menentukan, besok itu puasa apa sih? Ramadan, maka wajib ngomong Ramadan. Ya, saya niat puasa Ramadan, harus ada kata-kata Ramadan. Kalau dia itu puasanya nadar, ngomong besok saya puasa nadar. Kalau puasanya kafarah, ngomong besok saya puasa kafarah. Liman wiyin, kepada sesuatu yang diniatkan fil fardi, di dalam puasa fardu, ka Ramadana, seperti puasa Ramadan, au nadrin, atau puasa nadar, au kafaratin, atau puasa kafarah. Bi an yanwiya, gambarannya berniat siapa seseorang, kula lailatin, di setiap malam, annahu, bahwasanya seorang itu shaimun, orang yang berpuasa, godan, di esok hari, an Ramadana, dari bulan Ramadan, awin nadri, atau puasa nadar, awil kafaroti, atau puasa kafarah. Wa illam yu'ayyin, walaupun tidak menentukan siapa man sababaha ing sebabnya puasa, kita ngomong aja besok saya akan puasa Ramadan, maka sudah sah. Besok saya akan puasa nadar, besok saya akan puasa kafarah, maka itu akan sah. Walaupun dia itu tidak menyebutkan sebabnya. Besok saya akan puasa kafarah sebab kemarin itu saya melanggar janji, kafarah yamin, umpamanya kafarah sebab apa? Besok sebab kemarin saya melanggar janji, enggak menyebutkan sebabnya, maka tidak masalah. Falau nawa, maka jika berniat siapa seseorang as-sauma ing puasa, an fardihi, dari fardunya saum, au fardi waktihi, atau fardu waktunya saum, lam yakfi, maka tidak cukup. Kalau ada orang yang berniat besok saya puasa, itu aja, atau ngomong besok saya puasa fardu, itu saja, maka tidak sah. Beda halnya dengan sholat. Nah, sholat nanti ada perkhilafan juga. Kalau sholat itu, sholat fardu wajib diniatkannya minimal 3. Kalau dia bermakmum tambah 1. Usolli atau qasdul fi'il, kita menyengaja perbuatan, usolli bahasa Arabnya. Yang kedua fardo, fardiyah kita sebutin, dan ta'yin, duhur, asar, maghrib, isya. Dan satu lagi kalau kita makmum, usolli fardal asri makmuman. Ini minimal. Mau mustaqbilal kiblah 4 rakaat adaan atau qadaan, itu tidak wajib. Lillahi ta'ala tidak wajib, hukumnya sunnah. Dalam Ramadan kita wajib
saya niat berpuasa esok hari. Ya, esok hari godin, kata-kata sauma godin, lafadz godin ini itu ada perkhilafan, ada perbedaan. Ada yang mengatakan wajib diucapkan, wajib diungkapkan, ada yang wajib tidak diungkapkan. Enggak boleh enggak diungkapkan pun tidak masalah. Jadi perkhilafannya kalau ngomong saya mau puasa Ramadan itu saja itu sudah sah. Tapi untuk berhati-hati dalam kita keluar dari perbedaan ini, kita secara sempurna seperti biasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan, gitu aja. Maka itu sudah sah. Naam, ya, man alaihi qada Ramadhana ini. Barang siapa yang mempunyai puasa qada 2 Ramadan au nadrun atau mempunyai puasa nadar au kafaratun atau mempunyai puasa kafarah min jihatin mukhtalifatin dari sisi-sisi tertentu yang berbeda-beda, maka lam yushtarat tidak disyaratkan apa at-ta'yinu menentukan litihadil jinsi karena samanya jenis. Kalau kita mempunyai hutang 2 Ramadan, 2 tahun Ramadan berturut-turut kita tidak berpuasa, Ramadan pertama dan Ramadan kedua, Ramadan tahun 2019 dan 2020, ketika kita mengkodok tidak usah menentukan tahunnya. Saya niat puasa Ramadan kodok tahun yang 2019, enggak. Nah, tidak usah kata-kata 2019 menentukan tahunnya, itu tidak wajib. Cukup saya niat puasa Ramadan kodok atau kodok Ramadan, itu saja sudah cukup. Wahtaroza dan mengecualikan bistiroti tabyidi dengan mensyaratkan menginapkan niat di malam hari fil fardi dalam sholat fardu, dalam puasa fardu. Anin nafli dari puasa sunnah. Kalau puasa fardu wajib menginapkan niatnya di malam hari, tetapi kalau puasa sunnah tidak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban niat. Kalau esok hari Senin, terus kemudian kita mau berpuasa, ya kan? Malam hari nggak niat. Ketika pagi hari kita mau berangkat kerja nyari makan, nggak ada nasi, nggak ada lauk. Terus gimana? Udahlah puasa saja. Nah, maka sah. Nah, dengan syarat apa? Itu niatnya dilakukan sebelum zuhur, sebelum tergelincirnya matahari. Fatasihu maka safihi di dalam puasa sunnah walau muaqqatan, walaupun puasa yang ada waktunya, seperti puasa hari Arafah, hari Tarwiyah, Muharram, itu puasa ada waktunya. Tetap sah dilaksanakan kalau niatnya sebelum zuhur. Qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, lil khobari karena ada khobar as-sahih yang sahih, karena ada hadis yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Aisyah kemudian berkata, ya Aisyah, hal indakum syai', Aisyah punya makanan enggak? Punya tamar, punya kurma, punya khubus? Aisyah menjawab apa? Enggak punya ya Rasulullah, enggak ada. Oh, idzan ana asum. Kalau begitu udah saya puasa aja. Ini setelah fajar. Nah, setelah fajar. Idzan fa inni idzan asum. Oh, kalau begitu, kalau enggak ada makanan saya puasa aja. Kemudian di satu kesempatan Rasul masuk lagi ke rumah Aisyah di beda hari lagi. Kemudian masuk ke rumah Aisyah menanyakan, ya Aisyah, hal indakum syai', punya makanan enggak Aisyah? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ada ini makanan. Oh, kalau begitu idzan uftir, kalau begitu saya makan. Saya makan, terus ada tambahan wa in kuntu faradtus shaum, walaupun semestinya itu saya puasa hari ini. Dan Rasulullah apa? Akhirnya makan karena ada makanan. Nah, dari hadis ini teristinbatkan hukum bahwasanya niat puasa sunnah itu tidak wajib harus di malam hari, boleh di pagi hari atau setelah fajar, tetapi sebelum zawal, sebelum zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari. Silakan. Sahih. Nah, Gimana diantaranya mungkin ada perbedaan waktu. Misal di Indonesia Timur belum terlihat hilal
dengan kita. Nah, Nah itu prakteknya kan untuk penentuan tanggal 1 Ramadan ini kan ujiannya itu disamaratakan. Nah itu tuh mana yang lebih utama, kita mengikuti matlab berdasarkan matlabnya atau mengikuti keputusan pemimpin atau pemerintah kita. nah, Terus yang kedua, kalau kita weekend kan biasanya habis Ramadan habis sholat subuh kita tidur, terus bangun-bangun kita nggak sengaja mimpi keluar mandi, tapi kita sadar itu mau keluar mandi, terus kita bangun nggak jadi, tapi ternyata udah keluar sedikit tuh puasanya gimana ya kan? Terus yang ketiganya terkait mandi, apa yang mandi kalau masuk ke badannya walaupun itu nggak sengaja itu gimana? Karena kan kalau sikat gigi kan kita makro, cuman kita tetap kadang tetap sikat gigi. Nah itu seperti apa? nah. Terima kasih. Di Indonesia sendiri matlaknya berbeda-beda, tetapi kita di sini disamaratakan. Nah, semuanya ikut pemerintah. Maka kalau saya sendiri ikut pemerintah itu wajib. Kita mengikuti pemerintah karena pemerintah sudah menentukan, dan pemerintah itu tidak dengan otak pikiran sendiri, akan tetapi di sana berdasarkan hasil musyawarah ahli falak. Maka saya sarankan tetap ikut pemerintah. Itu insya Allah lebih afdal dan insya Allah lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ikut pemerintah. Kenapa kita nggak pakai acuan Indonesia Timur Ustaz? Mengapa Indonesia Barat? Padahal kalau misalnya Indonesia Barat itu kan secara logika itu kan membuat saudara kita yang di Indonesia Timur itu jadi nunggu kan. Nah, jadi kenapa nggak Indonesia Timur? Nanti kalau misalnya begitu maghrib di sana kelihatan hilal, yeah. Berarti kita pun yang di Indonesia Barat berarti juga ikut itu. Nah, di sini ada pendapatnya Imam di sini ada pendapatnya Imam siapa? Salah satu imam di sini mengatakan bahwasanya harusnya itu kita itu jihad syarq atau timur itu lebih dulu kelihatan matlaknya daripada gharab, daripada yang barat. Karena apa? Secara akli kenyataannya matahari itu muncul dari daerah wetan timur, kan muncul dulu, berarti sana harus duluan. Tapi kenapa bisa terjadi kalau puasanya kok yang daerah barat dulu, bukan timur dulu? Harusnya itu timur dulu. Kalau timur mesti ini nggak bisa zon, mesti timur dulu, setelah timur baru barat. Harusnya seperti itu. Tetapi Allahu alam, kalau di Indonesia itu ketika ngelihat hilal itu di mana? Apakah di barat atau di timur atau yang mana? Saya kurang tahu. Ya. Pokoknya kalau masalah seperti ini kita mengikut pemerintah itu insya Allah lebih afdal. Masalah nanti penentuan melihat hilal itu dari WIB atau WIT, Allahu alam. Nanti kita bisa tahqiq, kita tanyakan lagi kepada ahlinya. Nah, mereka itu ketika menentukan hilal dari mana? Karena kan biasanya kalau penentuan hilal itu disebar di segala penjuru, ada se-Indonesia itu. Ya, di se-Indonesia. Kalau satu sudah kelihatan hilal dimanapun itu, maka kita ikuti. Dan itu sudah dipastikan oleh presiden, diputuskan oleh pemerintah kita. Nah, nomor satu kita ikut presiden, kita ikut imam, ikut pemerintah, insya Allah lebih afdol selama itu bukan maksiat. Kemudian yang kedua tentang junub. Nah, keluar inzal, keluar air mani. Keluar air mani ada beberapa hukum. Inti daripada hukum ini,
Ketika kita mengeluarkan air mani tersebut disebabkan mulamasah, kita menyentuh tanpa ini penghalang ya, kulit dengan kulit, menyentuh sebab mulamasah, dapat sebab sentuhan, ini nanti hukumnya bisa membatalkan puasa kalau sebab sentuhan. Tapi menyentuh apa yang bukan mahram kita, menyentuh yang bukan mahram kita, menyentuh seseorang yang ketika kita sentuh bisa membatalkan wudhu, termasuk istri kita sentuh kan batalin wudhu. Terus kita nyentuh kulit dia, nyentuh kulitnya memang sengaja menyentuh, mulamasah namanya, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, ketika ada orang injal keluar air mani, itu ada surah contoh yang tidak membatalkan puasa. Apa itu? Ketika ada orang yang keluar air mani, dia dalam keadaan tidur, atau dikatakan ihtilam, mimpi keluar air mani. Satu, itu jelas tidak batal puasanya. Yang kedua, dengan cara nazar, ngelihat tanpa menyentuh ya, tanpa menyentuh, melihat saja, melihat terus kemudian keluar air mani, maka itu juga tidak batal. Yang kedua. Yang ketiga, dengan cara khayal atau berpikir atau membayangkan. Kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Bayangin saja terus keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, contoh dari Bapak tadi itu ketika orang tidur terus kemudian dia itu kerasa mau keluar air mani, terus cepet-cepet bangun, ya kan? Cepet-cepet bangun, ternyata sudah sebagian keluar. Batal atau tidak puasanya? Jelas tidak batal. Enggak, karena tidak diapa-apain. Yang membatalkan itu kalau sebab mulamasah, kita itu menyentuh orang yang ketika kita sentuh membatalkan wudhu kita, atau dengan cara istimna. Istimna itu onani, baik dengan tangan sendiri atau tangan istri, itu bisa membatalkan puasa. Jadi contoh yang Bapak kasihkan tadi itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya yang ketiga tentang mandi. Nah, mandi, kalau dia itu mandi terus kemudian masuk ke salah satu lubang yang kita punya selain mata ya. Dalam mazhab Syafi'i, mata tidak termasuk manfaat atau lubang yang menerus ke dalam. Maka orang ketika kita wudhu puasa itu tidak wajib menutup mata, melek aja nggak masalah, karena ini mata tidak termasuk lubang ya. Dalam mazhab Syafi'i selain mata, nah baru dikatakan lubang. Di dalam mandi sendiri ada pentafsilan tadi, mandinya lihat ibadah atau non ibadah. Kalau mandinya ibadah, ada syariat Islam, umpama kita junub terus kemudian mandi di siang hari, ketika kita mandi masuk ke telinga kita, batal tidak? Tidak batal, karena itu mandinya ibadah. Kita mau sholat Jumat, mandi dulu padahal kita puasa, kemudian masuk ke telinga kita air, maka tidak batal puasa kita, karena mandi kita ibadah. Nah, kalau mandinya itu tidak ibadah, seperti contoh kita mau masuk kerja terus kita mandi dulu, atau kita keringetan, bau badan terus kita mandi dulu, masuk ke telinga kita, maka batal puasa kita. Nah, ada lagi tafsilan, mandinya itu menyelam atau tidak. Kalau mandinya itu tidak menyelam, tafsilannya tadi ibadah atau tidak ibadah. Kalau mandinya menyelam, baik mandi ibadah ataupun non ibadah, tetap membatalkan puasa kalau mandinya menyelam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi mandinya itu tidak ibadah, kemudian nggak sengaja kita mengguyurkan pakai gayung atau shower gitu, nggak sengaja, tanpa kita sengaja, air masuk ke telinga kita, batal atau tidak puasa kita? Tetap batal walaupun tidak sengaja. Enggak, di atas nggak masalah, kita mengguyurkan kepala nggak apa-apa, yang penting intinya air tidak masuk ke telinga. Nah, masuk ke telinga itu sampai batas apa? Sampai batas ini, kelingking ketika kita masukkan nggak bisa masuk lagi, sudah mentok di situ. Nah, ketika masuk airnya lebih dari kelingking ini tadi, itu dikatakan batal. Kalau hidung sampai mana? Hidung sampai khayshum. Khayshum itu
ujung daripada hidung kita. Itu namanya khaysum. Kalanya sini aja seperti kita berkumur atau istinsyak, wudu ketika dalam keadaan puasa, ini tidak masalah. Tetap disunahkan kita berkumur, disunahkan kita memasukkan air ke dalam hidung dengan syarat kita tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan ketika berkumur ataupun ketika istinsyak. Kalau kita berlebih-lebihan, kita langsung kenceng banget, berlebih-lebihan namanya, maka batal puasa kita. Tapi kalau udah hati-hati kok masih masuk saja, kena khaysum kita, sakit, maka nggak batal. Karena hati-hati. Kita sudah berkumur, hati-hati kok tetap masuk, maka tidak batal. Yang bisa membatalkan ketika kita mubalaghah, berlebihan di dalam berkumur ataupun istinsyak. Tadi ada gosok gigi. Kalau kita gosok gigi itu hukumnya makruh ba'da zawal, setelah zuhur itu makruh. Kalau sebelum zuhur nggak ada kemakruhan. Tapi pilihan Imam Nawawi mengatakan walaupun qabla zuhur atau setelah zuhur tetap tidak makruh. Nah, kalau kita gosok giginya pakai odol, pakai pasta gigi, terus setelah selesai gosok gigi ada athar atau bekas rasa min umpamanya ketelen kecampur dengan ludah kita, bagaimana hukumnya? Puasa kita sah atau tidak? Kita sahur makan pedes, setelah fajar subuh datang kita masih kerasa pedes, terus ada ludahnya keluar terus, akhirnya kita telan, batal atau tidak puasa kita? Kalau hanya athar saja, bekas saja, tidak ada ainnya, tidak ada barangnya, tidak ada odolnya, tidak ada cabiknya, ainnya, barangnya tidak ada, bendanya tidak ada, hanya bekas saja, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, jadi setelah gosok gigi berkumur benar-benar bersih gitu, walaupun nanti setelahnya ada athar, ada bekas. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting bersih gitu. Mulut kita udah bersih daripada yang lain. Benda-benda sudah tidak ada. Nah, halas. Oke. Nah, masalah niat apakah diucapkan atau dalam hati? Abdul. Nah, niat dalam berpuasa itu wajib di dalam hati. Kalaupun kita ucapkan hukumnya sunnah. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Di niatnya itu yang wajib di dalam hati gitu. Insyaallah. Jadi kalau dalam puasa kan enak, Pak. Iya, kalau kita mengucapkan dalam hati itu kira-kira niat atau enggak? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardlillahi ta'ala. Kira-kira hati terbesit enggak untuk puasa Ramadan? Terbesit, maka sudah sah. Karena hatinya itu mesti terbesit. Kan bedanya kalau niat wudu itu nggak diucapkan kan? Niat wudu sunnah juga diucapkan. Sunnah diucapkan. Niat sholat sunnah diucapkan. Nah. Kalau sholat beda lagi, karena sholat itu lisannya dipakai membaca takbir Allah, lisannya, dan niat dalam hatinya harus berbarengan kan. Kalau wudhu kan lisannya diem. Nah, maka sunnah untuk diucapkan berbarengan ketika air menyentuh muka kita. Puasa pun sama, mengucapkan niat hukumnya sunnah, tapi yang wajib berniat di dalam hati. Nah, halas, tidak ada pertanyaan. Nah, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.